Karena aku nggak fokus sama orang lama, cari orang baru. Disitulah tugasnya konten. Berarti, tapi Kak Sarah bisa semuanya. Aku bingung. Nggak ada salah dalam nentuin harga sebenarnya. Jangan denger orang yang kayak bilang lu kemurahan, lu kemahalan, diem. Ya, dengar ya, semua ya, jangan pernah nge-cancel job reguler hanya karena wedding. Benar. Kamu nggak profesional Kita tetap banget. harus profesional. Iya. Ya. Apakah kita mau review brand yang pas kita lihat, oh bahkan nggak ada creator yang review ini. Berarti brand ini nggak punya dana untuk splurging itu. Jadi mau nggak mau kita harus nge-guide-nya yang berbudget, ya kan? Nah terus angle-nya, produk apa aja sih yang best seller dari si produk itu? Contoh, kalau dulu misalnya aku bagusnya di complexion nih. Yang endorse ke aku cushion, yang endorse ke aku bedak, ya kan? Jarang lipstick, karena aku nggak pakai lip swatch. Tapi kalau orang yang lip swatch akan lip swatch lagi gitu. Oh gitu. Nah jadi kita ambil the best angle-nya kita tuh jagonya di mana gitu. Makanya konten jadinya nggak ada dipaksa. Aku kalau nggak bisa transisi dan aku maksa transisi, capek Kak. Iya benar. Capek banget. Benar. Berarti aku paham nih. Aku udah paham. Paham Berarti ya? kita kayak harus dapat yang Pertama yang kita, bisa, ya yang kita bisa. Yang kita bisa dan kita sukai dulu. Jadi kita nggak terpaksa bikin kontennya dan kita enjoy. Oke. Jadi baru masuk ya. Abis itu setelah dibikin, baru tuh kita bisa evaluasi dulu. Salahnya gue di mana sih? Kok gue udah pakai tutorial eyeliner masih nggak viral? Apakah angle kita begini? Kamera di sini angle-nya begini. Ketutupan. Mau nggak mau ya harus diposisiin di sini gitu kan biar kelihatan. Jadi cari, misalnya baru sekali ngonten gagal, salah nggak? Lightingnya salah, posisi angle salah, ulang. Eyeliner lagi, week kedua, angle-nya sama, cahaya lebih bagus, lihat viral nggak? Kalau nggak viral, salahnya di mana lagi? Apakah eyeliner kurang rapih? Ulang sampai rapih gitu. Jadi konten itu tuh berhasilnya satu hal di perfecting. Oke. Jangan langsung transisi, besok maunya jokes, besoknya mau transisi, besok maunya tutorial full, besok lagi maunya voice over. Terlalu cepat kita nge-evaluasi diri kita gitu. Oke. Luar biasa. Aku seneng banget. Aku dapat banyak banget pelajaran dari Kak Sarah hari ini soal konten. Oke. Jadi aku paham. Sebenarnya jujur Kak, aku tuh udah ikut kelas konten itu banyak banget. Tapi aku tetap kayaknya ini masalahnya ada di aku emang males gitu. Tapi ternyata aku baru tahu nih, ternyata kita harus mulai itu sama apa yang kita suka dan bisa dulu. Betul. Oke. Jadi kalau aku ngeliat videonya yang kan kalau video yang viral sekali ya, yang viral sekali mungkin kalau di makeup itu transisi yang pakai asap, yang merah. Wah gue nggak bisa Kak. Kalau gue mau maksain kayak gitu, yang ada gue gagal terus kan. Nah makanya dulu ini bisa skalanya dikecilin. Jadi kan kalau tadi kita skalanya jangan transisi tutorial. Tutorial itu speknya juga bisa dirangkum lebih rapat lagi. Contoh, misalnya Kak Bella sukanya nih, atau problem kakak kalau pakai makeup itu apa? Misalnya nggak bisa ngalis, alis rambutnya udah tebel, ya kan? Atau alis misalnya rambutnya kalau dikasih alis lagi jadi kayak ulet bulu, misalnya, contoh ya. Kakak tuh nggak sendiri. Beribu-ribu orang di luar sana juga punya struggle yang alisnya misalnya udah lebat tapi dia nggak bisa ngalis karena kalau ngalis jadi kayak Shinchan. Hooknya di situ. Jadi kayak siapa sih? Apakah di sini yang sama kayak gue kalau ngalis dikit tuh langsung kayak ulet bulu? Oke. Ini gue udah pelajarin ya setelah 7 tahun jadi MUA, ternyata emang salah sih kalau digambar bawah sama atas. Pernah nih ngajarin orang yang bikin konten gitu. Nah cara kontennya kan dipersempit ya. Jadi misalnya yang tadi kita keputus alis gitu kan. Karena banyak orang di luar sana yang alisnya juga tebel, pas ketemu hooknya precise dengan yang problem yang kakak alamin, dia pengen nonton karena mereka relate dengan kakak. Mereka nggak butuh tuh konten-konten yang kayak glass skin lagi karena buat mereka mungkin gue nggak butuhnya alis, bukan glass skin. Begitu insight kita bagus, brandnya yang punya pensil alis kan. Halo Kak, kita suka banget dengan video kamu. Boleh nggak kalau kita tambah SOW gini. Atau nggak kita mau kirimkan produk. Terus kita karena insight udah bagus, kita bisa langsung bilang kalau ada brief, ada SOW, ada segala macam ya kita pakai red card. Tapi kalau PR produk doang buat di review kapan-kapan, ya kita bisa terima free misalnya gitu. Oke.
Jadi kayak daripada kita maksain bikin look Barbie atau bikin look Douyin padahal kita nggak mampu Douyinnya, why not kita langsung highlight satu problem yang on daily basis. Misalnya aku tuh smile line-nya dalam banget. Maka aku udah capek banget kalau pakai cushion selalu ada smile line. Ini cara aku buat ngebenerin smile line. Jadi mungkin nggak usah fokus endorse produk. Tapi misalnya kakak kalau hari-hari masalahnya gimana gitu. Berarti berawal dari masalah ya? Masalah struggle kita harus tahu di luar sana ada yang struggle yang sama gitu. Kalau aku kenapa suka foundation tipis? Dulu tuh muka aku jerawatan banget. Jadi kalau followers yang lama mungkin ingat di bagian pipi aku nih semua kayak jerawat yang kecil-kecil gitu. Nah, waktu itu aku pernah didandanin sama MUA, tebel. Dan aku pun sendiri kalau pakai foundation aku agak tebelin karena aku ngerasa muka gue jelek banget, jerawatan merah-merah. Pas aku ngaca aku insecure. Kenapa tuh? Beruntusan, jelek banget. Jadi kalau diginiin tuh kayak mungkin kalau di sini ada yang punya problem yang sama, dia tahu betapa kulit kita tuh aneh kayak kulit monster. Kalau misalnya kayak geradakan gitu Kak, gitu. Kalau di kaca matahari tuh kayak geradakan. Terus kamu jadi nggak enak mau ketemu sama orang karena kalau orang ngobrol sama aku takutnya mereka lagi ngeliatin jerawat gue nggak ya, jadi nggak mau. Nah maka aku cari kan gimana caranya supaya si jerawat itu nggak lebih teremphasize. Contohnya gimana? Oh berarti nggak boleh pakai foundation yang kental, nggak boleh pakai yang kering dan nggak boleh pakai yang tebal. Tapi berarti nggak cover dong? Covernya harus di build up gitu. Jadi misalnya setelah satu warna untuk nge-even out 70% ke cover, coba layer kedua, kalau layer kedua nggak nutup, coba spot conceal. Jadi emang effort, tapi pas aku lihat better gini gitu. Ya udah. Problem yang itu aku enhance ke orang-orang yang punya skin texture, relate. Udah masuk kan. Nah, kebetulan Kak, untungnya untuk saya, untungnya untuk aku tuh mau menguasai semua. Serakah. Skin prep, teorinya aku kuasain. Color aku kuasain. Terus misalnya teori brush, aku pengen juga bisa. Iya, aku ngeliat Kak Sarah tuh juga kayak ini orang bisa semuanya ya. Maksudnya biasanya kalau makeup artist itu dia ada fokus-fokusnya tersendiri. Iya. Tapi Kak Sarah bisa semuanya. Aku bingung. Karena mungkin suka aja kali ya Kak. Gue saking suka makeup tuh gue kayak pengen tahu lu kenapa sih salah gitu. Jadi kayak kalau dulu kita dandan otodidak, kenapa sih alis gue jelek banget? Cari tahu kenapa, ngukurnya gimana? Oh diukur, oke. Patokannya gimana? Jadi aku bikin rumus cara belajarnya aku buat ditransfer ke orang supaya mau cara belajar gue nggak kayak gini gitu. Sebenarnya ini nggak diteoriin orang lain yang aku hafalin, tapi learning by doing, disimpulkan caranya apa, baru dijabarin. Yang susah itu kalau orang belajar pure karena ngehafalin. Iya, benar. Misalnya kita nggak tahu nih color teori apa. Primary 3, ini 3, ngehafalin. Lupa tuh. Gitu. Makanya memang kalau untuk yang content creator yang masih maunya yang sederhana dulu lah ya, sebelum kita bahas yang aneh-aneh gitu. Itu mulai dari problem yang ada hari. Menurut aku, kenapa kita males konten itu kayak karena kita mikirnya udah ngelihat, aduh gue harus gini nih, kontennya harus begini nih, kayaknya itu deh. Iya, benar. Jadi ternyata mulai dari yang mudah. Betul. Sabar lah sama diri sendiri gitu kan, butuh waktu untuk numbuh. Nggak bisa langsung jreng gitu ya. Kak Sarah bisa dari awal Kak Sarah konten sampai bisa kayak langsung dapet beberapa brand, itu prosesnya berapa lama? Konten yang pertama sih setahun ya, yang pas tahun 2019 ke 20. Nah, 2021 itu ada Mon Artisan Les Stars. Pernah ngeh nggak ya? Jadi acaranya Artisan Pro, tapi yang untuk community makeup artist gitu. Nah, dari Artisan Pro kan sebenarnya waktu dulu itu belum banyak makeup artist yang ke creator. Pasti masih banyaknya influencer atau makeup artist. Terpisah tuh ranahnya. Nah, di Mon Artisan Les Stars sama mereka dikasih mission, yang tadi aku bilang, kalau dikasih mission kakak pasti ngerjain. Iya. Karena kepaksa. Wajib. Bener. Gitu. Kalau nggak ada deadline kita Iya, benar. Nah, sama Mon Artisan Les Stars dikirim satu produk, disuruh review. Terserah deh mau pakai voice over, mau pakai story, review dengan gaya masing-masing, ada scoringnya. Pemenang terbaik dapatnya private course waktu itu. Nah, cuman kan karena relationnya Mon Artisan itu ada Studio Tropik, ada Masami, ada Tamiya, ada Katy Staff.
Jadi kita kebagian tuh, misalnya Hakuhara ngirimin sampel eyelid, kita dapat satu review. Tugasnya makeup artist yang belum bisa di endorse kan sebenarnya adalah lu belajar nunjukin ke perusahaan kalau lu bisa ngonten produknya mereka kan. Nah udah, karena bagus di eyelid misalnya, bagus di eyeshadow misalnya, kita tahu caranya ngejual brushnya, baru ntar yang ketarik tuh yang produk yang serupa, ya kan. Nah begitu les artisan udah beres, nggak jauh sih Studio Tropic masuk. Nah, memang sebelum itu aku terpisah tuh, LT Pro duluan masuk. LT Pro nge-reach out aku, terus aku pernah ikut brand kayak community sih, Button Scarf Glam Squad, tapi punyanya Korea, iMimi, Nasifik. Dulu mereka juga bikin gitu. Karena iMimi bagus, Nasifik minta repeat order, karena Nasifik bagus, Etude House akhirnya reach out juga gitu kan, mau minta live, mau minta konten segala macam. Jadi memang mirip-mirip dulu dengan konten yang pertama kita upload gitu. Berarti biasanya brand datang itu ngelihat konten-konten kita, jadi konten-konten yang serupa sampel, gitu. Dan sekarang udah gak enak Kak. Dulu tuh nggak banyak yang kayak gitu menurut aku ya. Sekarang semua brand punya. Masami ada, LT Pro ada, Hakuhara ada, Button Scarf, terus siapa lagi ya yang suka ada geng-gengnya gitu, Mercredi Girls ada, banyak deh semua brand sekarang pasti punya sekarang, hype squadnya gitu. Sekarang benar. Jadi teman-teman kalau misalkan yang suka konten atau pengen jadi konten kreator gitu bisa ya kayak ikutan itu dulu gitu. Ikutan komunitas dari brand-brand itu kayak gitu. Apalagi karena sistemnya barter value, mereka nggak keberatan kalau kita nggak punya followers banyak, nggak punya portofolio yang jadi itu bagus buat wadah kita, buat yang baru mulai gitu, buat kayak unjuk gigi ya. Iya, unjuk gigi dulu aja, ngebuktiin. Cuman perkara di reach out beneran atau enggak sama yang berbayar, itu tugasnya kita untuk bener-bener bisa secure angle-nya, letaknya kelihatan atau enggak, berhasilkah kamu nunjukin warna yang ke blend-nya bagus. Kalau kita nge-blend blush on tapi blush on-nya nggak ke blend dengan sempurna, apakah orang beli? Malah takutnya kan. Jadi selain udah ada kesempatan, tunjukin emang potensinya ada gitu. Gitu. Terus untuk yang makeup artist nih, untuk job makeup, dulu waktu zaman pandemi, waktu Kak Sarah sering live tuh, aku pernah dengar nih Kak Sarah waktu itu rate-nya sekitar 450.000 ya, yang zaman pakai lokal, produk lokal. Nah, terus sekarang udah berapa Kak? Terus sekalian yang aku nanya, terus gimana kita nentuin rate card? Sekarang, kan aku bilang ya tadi, makeup aku tuh cuma ada 2 pilihan. Tipis atau semi bold. Tipisnya 1.250.000 plus hairdo, yang boldnya 1.750.000 plus hairdo, plus area Bogor aja. Kalau ke Jakarta atau di luar Bogor kota, transport. Nah, awalnya aku masih ngeraba juga. Jadi gini, pertama cara gimana? Jangan takut salah. Gak ada salah dalam nentuin harga sebenarnya. Jangan denger orang yang kayak bilang lu kemurahan, lu kemahalan, diem. Kalau kita nggak dibiayain hidup sama mereka, terima yang baik, yang jelek dibuang. Jadi kalau misalnya dulu aku pasang harga 400.000, aku mikir gini, belum tentu semua orang butuh hairdo. Kalau hijabnya mau sendiri gimana? Ya kan? Kalau dia misalnya mau nyari gini, apakah kalau aku bikin 500 malah jadi mahal? Kayaknya kalau 400 kan bukannya jadi murah, kan? Aku bikin makeup only 400 atau 450 lah waktu itu kan. Hairdo lu either cari sendiri, kalau mau yang dapat 50.000 boleh, mau hijab dulu sendiri terserah, jadi lebih murah. Nah, struggle-nya di mana? Udah mau Covid, kau mendang-mending, ya kan? Begitu kau mendang-mending berusaha nawar, Kak boleh nggak sih 450 ada hairdo-nya aja sekalian gitu. Nah, terus di tahun 2023 berarti ya, aku tuh baru mulai naikin harga yang benar-benar serius. 2023 Kak. Oh 2023 baru mulai naik? Baru. Jadi dari selama 2021 yang COVID sampai 2022 itu masih 4,5 itu? 4,5, sampai 2023. Ke 2023 aku masih 450.000. Berarti tapi kayak naiknya tuh langsung drastis kan? 2023 ke 2025 awal. Nah itu biasanya klien kayak shock gitu nggak sih? Kayak klien yang sebelumnya, biasanya kan terus jadi sepi gitu, apa gimana tuh? Biasanya kalau kita habis naikin price list tuh, biasanya kayak ada perubahan gitu, perubahan dulu. Jadi kayak ada dikit-dikit sepi dulu kan. Iya. Terus kalau ini langsung. Kenapa coba? Karena aku nggak fokus sama orang lama, cari orang baru.
Disitulah tugasnya konten. Berarti itu mulai dari awal dong Kak. Berat Mulai dari nggak? awal. Berat nggak? Supposed to be berat, tapi nggak tahu kenapa malah bagus. Jadi pas aku, nah kita mau pindah nih kan ke naik kelas ya. Naik kelas, paksa dong, paksa berubah. Misalnya gini, sebenarnya gue nggak miskin apa nih sekarang nih, udah boleh lah ya beli produk high end. Let's say kepercayaan dari orang adalah bukan dari muanya, tapi dari toolsnya dan dari hasilnya, ya kan? Mereka lihat hasilnya bagus, lihat harga sekian, produknya apa? Dior. Boleh deh, cobain gitu kan, cobain sekali. Kadang klien kalau misalkan yang udah yang di atas gitu, kadang kalau kita pakai produk lokal suka dijulitin. Julid. Ya kan? Takut Kak. Iya kan? Kayak, Mbak itu ini nggak ya, oxidize nggak ya? Mau pakai punya aku aja nggak? Gitu. Iya, padahal sebenarnya yang kita pakai ya bagus. Nah, gitu kan. Ya tapi cuman gimana? Mereka kayak udah underestimate aja Iya, ya. istilahnya kalau kita sebutnya masih brand lokal gitu, meskipun misalnya mahal nih, Button Scar tuh mahal, tapi brand lokal, itu mereka juga mungkin masih kayak, oh mau pakai punya saya aja nggak gitu. Nah, anyway, long story short, aku naikin karena tadi ya skillnya aku langsung enhance kulitnya tan, gue puter nih audiens gue ke tan skin semua. Waktu itu tan skin mungkin susah. Pertama, nggak banyak yang sounding. Semua tuh nggak pada ngonten tan skin waktu tahun 2023 itu. Aku bikin audiensnya tan skin semua, viral. Viral tuh artinya apa? Arusnya langsung deres. Kak, price list, Kak, kalau buat tanggal segini ini nggak? Awalnya kita nggak naikin gede-gede, 600. Ya kan, 600. Booking. Yang satu mau bookingnya 3, tapi udah keduluan yang booking 1. Rugi nggak? Rugi kan? Ya anjir, gue udah terima yang 1 orang. Di sini ada yang mau 3. Rasanya pengen membela diri ya. Iya, kita kan kayak, Kak lu bisa nggak yang 1? Udahan, gue mau yang 3. Nggak bisa gitu. Ya, dengar ya, mua ya. Jangan pernah nge-cancel job reguler hanya karena wedding. Benar. Kamu nggak profesional banget. Harus profesional. Iya. Benar. Nah, terus akhirnya aku ngerasa gini, oke, 600 nih banyak yang mau ambil. Coba kita 7,5, Pi. 7,5. Itu dalam waktu berapa lama tuh dari 600 ke 7,5? Sebulan. Oh wow. Juni, Juli. Jadi misalnya video aku viralnya bulan, misalnya ya, kita naikin harga Mei. Kalau ada yang viral dan cepet dan laku, itu berarti kamu tolak ukur kamu tuh worth-nya segitu pantas, ya kan? Kalau nggak ada yang viral dan nggak ada yang nanya-nanya, berarti kamu fokusnya ke konten hook, bukan fokus ke naikin harga lagi. Nah, begitu aku masuk ke konten hook, rame, ya 600 lupain. Gue pengen bikin 7,5 sekarang, Pi. Ya udah viralin lagi, bikin konten lagi, viral lagi, orang-orang baru lagi. Orang-orang tuh di Indonesia banyak banget, Kak. Jadi kan ternyata meskipun yang nanya ke kita udah 100 orang, masih ada 700 lagi yang mau nanya gitu kan. Benar. Udah 750. Tapi sekarang dibikin plus hairdo. Karena kalau orang-orang kayak gitu, mereka nggak mau ribet nyari 2 kali. Kalau bisa 1 aja beres. Gitu ya. Malah kalau mau transport masukin aja sekalian. Misalnya kita udah tahu nih ke Jakarta butuh Pertamaxnya 250 maybe, terus sama tolnya misalnya 100, misalnya jadi 3,5 ya. 750. Ini yang Jakarta takutnya malah jadi takut nih. Karena, malah lebih mahal ya kalau dikasih transport. Bikin aja 1 juta. 700-nya buat kamu, 300-nya buat transport. Apa? Kemudahan ke klien kan? Aksesnya itu dibikin cepat, dibikin gampang. Jangan sampai dia baca terms and condition-nya bertele-tele gitu. Kecuali mungkin kontrak yang kayak wedding gitu, itu mungkin lebih detail dibahasnya. Kalau kayak reguler jangan kepanjangan proses kan. Udah, ternyata aku ramai di Jakarta. Aku bingung kan, kok gue di Jakarta malah laku sih? Coba Pi, kita naikin lagi 850. Berapa lama? Selang berapa lama lagi tuh? Sebulan lagi? Enggak sih, kayaknya udah 6 bulan deh. 6 bulan. Pi, malas gue ke Jakarta 7,5. 8,5 yuk. Laku lagi kan? Bogor yang nggak ada, Jakarta yang rame. Jakarta rame. Kok rame sih? Coba 9,5. Masih ada juga. Tapi di Jakarta, orang bilangnya apa? Kasarnya murah ya? Itu udah sama transport? Belum. Belum. Transport 350 gitu kan. Aku masih berusaha bikin better mana ya. Jadi kita R&D sendiri. Better disatuin, tapi yang di Bogor jadi kemahalan. Atau dibedain aja, jadi orang tahu kenapa jadi nambah gede. Karena transport gitu kan. Ternyata ditambahin transport orang nggak keberatan gitu. Terus kasarnya tuh murah. Di Jakarta tuh 1,5 juta Kak, baru make up-nya doang, belum transport. Nggak tahu, gue nggak pernah banding-bandingin harga ya kan. Ya karena aku ngerasa
belajar gitu loh dari di bawah dulu. Kalau aku dari pas level 400.000 aku langsung 1,5 juta, yang di Jakarta 1,5 juta, lu siapa? Ya kalau emang bagusannya 1,5 juta, mendingan dia 1,5 juta gitu kan. Terus udah, gue pengen bersihnya 1 juta. Jadi 250 misalnya buat hairdo gitu kan, atau enggak 350, ya udahlah nambah-nambah dikit hairdonya. Pokoknya gue mau bersihnya segini satu klien. Jadi kalau ke Jakarta gue nggak rugi badan, nggak rugi waktu. Udah, kita bikin 1,5 juta, 1,250 dan 1,750. Oh, itu udah sama transport? Belum. Oh belum, belum. Belum. Oke. Tetap di booking. Gak tahu. Tapi itu banyak nge-handle klien apa kak? Reguler. Buat acara apa biasanya? Kantornya ada awarding night. Kondangan ke bosnya. Bayangkari mau photoshoot. Mau dinner. Sweet 17 di villa pribadi. Saking mereka udah nggak butuh pembuktian. Maksudnya tuh nggak usah kayak nyari yang menye-menye deh. Gue mau yang kulit gue tan bagus, mewah. Gue lihat di Instagram, di TikTok siapa yang membuktikan itu bener. Ada, harga berapa? Oh murah, ya bikin deh gitu. Tapi nggak kemurahan, to the point mereka curiga, kok harganya cuma 400 ya? Gitu kan. Kita tetap lampirkan produk-produknya. Makanya menurut aku tetap penting pas aku konten sesekali aku spill produknya. Gitu. Ada kok yang misalnya kalau aku lagi spill, orang jadi jiper, anjir baru skin prep aja udah lamer gitu. Harganya berapa ya? Ya padahal ya cengli-cengli aja sih menurut aku kan. Setengah produk high end, setengah produk yang lokal apabila warna shade-nya dibutuhkan. Jadi kan buat mereka make sense kenapa harus pakai lokal gitu. Benar. Udah. Yes. Jadi make it possible kak. Kalau kita langsung make it sound impossible, jadinya kita ngerasa nggak layak dihargain segitu. Ya, kalau aku yang masih terbiasa dengan range ratusan ribu, tiba-tiba aku pengen berangan-angan 2 juta, tapi pas kita ganti 2 juta, orang nanya doang, harganya berapa? Oh, makasih. Berarti yang bisa aku simpulin nih, kita kalau misalkan nih kita mau naik harga, kita berarti teks dulu pasar nih. Kalau misalkan kita dari harga 500 kita mau ke 700. Kita 700 kita tes nih. Iya. Gimana? Orang mau nggak? Benar. Orang mau nggak? Apa orang kok pada tanya doang? Nah, kalau misalkan kayak gitu, berarti kita belum layak ada di harga itu apa gimana nih? Antara kita mungkin belum ketemu orang yang sanggup itu. Jadi semua market itu ada kak. Bener sih, bener. Lu mau jual harga makeup 40 juta aja ada yang mau beli gitu. Market tuh ada. Cuman kita udah ada nggak? Kita mungkin belum ketemu marketnya berarti ya. Dari mana taunya orang-orang? Sosial media. Makanya tadi aku bilang, kalau pas dari 600 ke 7,5 aku nggak rame, salahnya itu bukan diturunin, tapi aku ngontennya harus lebih gencar lagi. Oke. Makanya kalau kakak nanya, kok konsisten banget konten? Butuh duit. Buat naikin, buat cari klien itu. Buat naikin value, buat kita layak ada di harga segitu. Betul. Jadi memang kalau memang istilahnya nih bebannya, tanggung jawabnya kita juga ngerasa, oh ternyata nothing tulus ya dengan harga 600.000, stay dulu deh, gitu. Gaining klien dulu. Kalau waktu itu 600.000 aku sepi, aku nggak akan naik 600.000 aja. Cuman karena tiba-tiba rame baru aku naik gitu kan. Pas udah naik ternyata ada 1-2 orang, ya udah lanjut. Tapi kalau misalnya nggak ada, diem dulu, ngonten lagi gitu. Gitu caranya teman-teman. Iya. Luar biasa banget sih, sumpah. Banyak banget dapat insight dari kakak. Gitu. Ilmunya luar biasa banget, banyak banget Sarah ini. Kayak kalau nggak ada wadahnya kadang-kadang kayak gini-gini nggak ke-sharing ke orang. Iya, bener banget Kak. Padahal banyak banget makeup artist ya termasuk aku yang aku tuh kayak ngerasanya stuck. Nggak ngerti kayak kita belajar makeup sama orang, kita kan nggak diajarin juga cara kayak gini kan. Survive-nya. Iya, survive-nya gimana, cara ngembangin diri gimana, salahnya kita di mana, kekurangan kita di mana kan kita nggak ngerti. Iya, benar-benar. Nah, makanya aku pengen wadah ini tuh bisa bantu teman-teman yang ngerasa stuck, yang baru mulai, yang nggak tahu harus gimana. Makanya nonton nanti harus diramein. Kalau rame dia semangat, abis semangat dia ngontennya podcast sama orang lain lagi. Betul. Ramein, share, makin banyak, komen ya. Subscribe. Subscribe, komen, like, share. Semua, tambahin insight dah. Gitu. Mantap. Oh, ini Kak, kayaknya banyak banget teman-teman makeup artist ini
permasalahannya di klien yang nawar harga. Menurut Kak Sarah gimana kalau ada klien yang nawar harga? Oke. Dulu sekali aku pernah bilang ini ke orang, kamu butuh duit nggak? Better 200 atau 0? Kalau kamu masih butuh pengeluaran, ya pengeluarannya tetap nih, lu ada listrik, ada gas, ada kuota. Lu milih minus 500 atau ngepas 500, ya. Jadi kan kalau kita namanya kerja, sebenarnya itu bukan berarti harus satu klien 500.000, let's say. Kamu target bulanan kamu berapa? Misalnya target bulanan kita pengeluaran itu 1,5 juta ya, contoh ya. 1,5 juta itu dicari caranya, kekumpul 1,5 juta itu dari mana? Kalau kekumpulnya dengan cara satu klien 1,5 juta, kan lu dapat 1. Mendingan satu klien 1,5 juta atau 10 klien 150 misalnya. Gak apa-apa deh gue jamanin 150, yang penting gue kerja 10 kali, kekumpul 1,5 juta buat ngehidupin diri. Karena semua tuh kenapa berhenti? Gak punya dana untuk maintenance. Mereka jadinya ambil job lain, ambil kerjaan tetap lagi. Ya terus jadi maunya kapan gitu kan? Kerjaannya weekday lagi, nanti ada klien yang mau booking gak bisa kerja. Nah, ketika ada orang yang udah stumble upon lu full time job MUA, lu butuh hidupin diri lu sendiri, ya kan? Nah, jadi waktu dulu mindset aku adalah aku butuh kontrakan, misalnya dulu kamar kos itu kan 1 juta ya. Kamar kos 1 juta, begitu nambah 2 juta per bulan. Sebulan 2 juta. Gue harus kumpulin, apakah endorse-nya 500.000 aja, klien 300 tapi kekumpul deh ada 5, jadi 1,5 juta. 1,5 juta sama konten 1, 2 juta, aman. Gitu. Ya, aman dulu ya. Aman, yang penting aman dulu, karena butuh survive, jangan sampai bangkrut kan. Nah, kembali dengan persoalan nawar. Sampai sekarang kita banyak kok yang nawar. Kak, makeup tipis-tipis berapa? 1,5 juta, misalnya 1,250. Yang tipis-tipis. itu kayak pertanyaan semua, banyak banget. Tipis-tipis. Iya, yang tipis-tipis aja Kak. Nggak usah yang serius-serius, aku cuma buat foto ini. Oh iya, customer aku ada lagi, foto KTP. Bayar full cuma buat foto KTP, lu bayangin. Wow. Tuh customer gue, nggak wedding, reguler. Mungkin karena dia mikirnya foto KTP sekarang seumur hidup kali ya. Seumur hidup, dan dia misalnya kulitnya tan skin. Dia harus proper. Nah, dia nggak mau berdandan sendiri, capek kan. Dan dia itu, anyway, tipis-tipis aja Kak. Aku cuma mau buat wisuda tipis-tipis. Ya udah kan. Kalau aku udah nggak butuh klien yang kayak gitu, karena toh nggak ada dia, aku tetap ada bayaran, diemin. Nggak ada salahnya kita kasih jawaban template. Di WhatsApp kan sekarang bisa ya, garis miring langsung keluar template. Ya udah, kalau misalnya, yang bisnis kan, jadi kalau capek ngeladenin orang kayak gitu, misalnya dia nanya, boleh tawar nggak Kak? Halo Kak, mohon maaf ya, harga sudah fix. Ya Kak, nggak bisa. Halo Kak, mohon maaf ya, sudah fix. Biar dia capek sendiri, karena lu ngotot, gue ngotot juga. Nggak usah dibawa sampai ke threads. Kenapa ya customer nawar-nawar? Jamin-jaminnya gitu. Menurut aku. Tapi kalau tiba-tiba pandemi lagi, tiba-tiba nggak ada job lagi, pengeluaran aku bulanan 30 juta. Pengeluaran tetap ya. Pengeluaran tetap kan. Kontrakan harus jalan, listrik, air harus jalan, makan harus jalan. Lah, ya mau ngomong kejar. Banting-banting misalnya gitu kan. Misalnya Kak, nawar dong. Aku butuh buat 5 orang, 1,5 juta boleh nggak? Kalau pengeluaran kita memang 1,5 juta dan 5 orang itu mau bayar 1,5 juta, kerja gitu menurut aku. Itu kalau memang lu mau jadi muak karena mau kerja. Kalau lu mau jadi muak karena lu suka make up, beda, serah deh. Ya, baru itu boleh di point out. Pengeluaran make up kan mahal, kursusnya berjuta-juta, belum mobilnya, belum bensinnya, ya terserah. Tapi aku dari dulu mindsetnya adalah kerja keras gitu. Jadi aku akan bilang nawar itu jangan terlalu langsung sakit hati kalau kita masih butuh kerjaannya gitu. Sebenarnya orang kadang nawar tuh juga cuman iseng doang. Kadang sebenarnya nggak masalah dia bayar segitu, cuman coba-coba aja deh. Iya, gitu coba-coba aja nawar, siapa tahu beruntung. Enggak juga ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ternyata Kak udah nawar juga tapi tetap nggak di booking, ya udah bukan dia. Berarti dia emang nggak mau booking. Mindsetnya diubah lagi, bukan karena dia nawar tapi dia nggak booking. Dia dari awal nggak mau booking muak. Dia cuma iseng-iseng aja. Apa ya? Menurut aku tuh ada aja loh tipe orang kayak gitu. Misalnya kamu buka kursus, dia nggak daftar-daftar. Pas sudah kelewat, ya Kak, aku pengen ikut. Lu nggak pengen ikut, lu cuma pengen nunjukin kesannya tuh gue mau, kayaknya sih mau gitu. Jadi kayak sama dengan orang-orang yang nawar itu, akan ada orang yang cuma pengen ngerasain sensasi kayaknya gue pengen booking muak deh. Nanya-nanya, terus kayak nawar, begitu dikasih,
nggak ada juga duitnya, jadi nggak akan di booking juga. Itu bukan salah kita gitu loh. Memang bukan orangnya gitu, tenang aja gitu kan. Cuman kalau nanti ada lagi dan kita masih tetap butuh pendapatan, ditimbang-timbang lagi deh, mendingan minus total atau gimana. Kan ada yang tetap jangan diterima, ya, jangan terima. Ya itu kalau udah kayak misalnya kayak aku nih, gue nggak kerja klien aja gue udah cukup duitnya. Tapi apakah orang-orang yang masih ditawar bisa aku hidupin? Aku nggak bisa bayarin mereka. Mereka harus survive sendiri gitu. Dan mungkin bisa juga kayak misalkan kalau misalkan price list kita 700 gini, mungkin kita punya batasan gitu. Batasan maksimal kalau ditawar seberapa gitu ya. Benar, nggak berarti kayak langsung mau juga. Nggak bisa gitu. Betul. Kali ya. Itu sih. Ya jadi kalau memang kalau di dunia makeup buat cari duit, ya cari duit tuh susah. Orang-orang juga cari duit tuh susah. Apalagi kalau misalkan di bidang jasa itu sebenarnya harga ya emang agak fleksibel sih. Kita nggak mau ditawar juga kan ya. Kayak gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalkan emang nggak mau ditawar. Cuman orang-orang yang nawar itu pasti ada. Pasti ada. Jangan langsung grogi sendiri ngadepin kayak gitu loh. Jangan ngerasa kayak emang makeup gue nggak layak ya. Iya, tenang. Enggak segitunya. Cuman emang pasti ada orang-orang yang begitu, ya kan ya. Benar. Kadang-kadang juga kita mikir lah, maksudnya istilahnya mungkin kita bisa ngaca sama orang yang tantangannya tuh lebih capek lagi gitu. Let's say kita ditawar atau kita dimarahin customer. Ya gimana dengan orang yang jadi waiters gitu kan? Dia mau kerja di restoran manapun akan ketemu juga sama potensial orang yang gak suka makanan marah-marahnya ke waiters gitu. Tapi Kak Sarah pernah nggak ada di situasi kayak gitu? Dimarahin klien? Oh pernah. Gimana sih ceritanya? Yang paling fatal itu satu sebenarnya. Tapi itu juga bukan makeup, hairdo. Dulu tuh aku berusaha ambil makeup dan hairdo kan. Terus Kak Sarah tuh nge-hairdoin sendiri? Dulu ya. Oh iya? Sekarang enggak. Sampai tahun 2018 aja sih, setahun aja. Karena trauma masih klien ini. Jadi waktu dulu begitu bisa hairdo kan basic dari si kursus itu ada hairdonya. Bisa lah ngekonde-konde, ngekepang-kepang gitu kan. Ya simple-simple gitu ya. Ya tapi itu bagusnya buat yang anak-anak aja kan. Begitu mau ketemu sanggul pramugari, bahkan sanggul pramugari. Ibu-ibu, Batak kan keras ya. Si sanggul maunya, kalau kata kita maunya kita kan lu tunggu dulu sampai beres. Kalau tunggu sampai beres baru ntar dilihat kurang nggak. Kalau dia ini dari awal udah nggak percaya. Misalnya dia bilang sasakan aku nggak bagus. Padahal maksud aku ya belum dipres kan gitu. Misalnya aku pas gulung sininya katanya kok nggak rapi. Ya pertama emang aku nggak bisa juga. Kedua aku baru dapat request hari H. Jadi aku di bawah MUA lain. Makeup artist lain tuh mau nyari hairdo, ada orang rekomendasiin aku hairdonya gitu. Sasak lagi lurusin. Katanya ini poninya nggak gini, kamu kok nggak bisa sih begini? Ini loh begini. Terus kita kan taunya disasak ulang kan, sasak hairspray, diulang-ulang sasak hairspray ya jadi kaku. Akhirnya aku tahu aku nggak bisa. Jadi aku bilang aku tetap kerjain sedapatnya, ya cuman ya at that point sebenarnya ya jadi kayak hairdo otodidak gitu. Kak Sarah, aku mau nanya nih. Kak Sarah ada saran nggak buat teman-teman para makeup artist pemula atau yang sekarang ini lagi ngerasa stuck dengan karirnya yang kayaknya kok aku gini-gini aja, kok aku gak ada perubahan ya, kayak gitu. Tips ya untuk yang pemula aja lah ya. Kalau yang udah lebih atas terserah kamu. Cuman buat yang pemula, kalau aku boleh saranin, jangan takut ngedengerin nasihat orang. Maksudnya gini, nasihat itu jangan langsung diambil mentah-mentah. Kalau nggak relate dengan posisi kita, nggak apa-apa nggak diambil gitu. Yang tahu kamu tuh lagi kurang apa, yang tahu kamu lagi ngadepin masalah apa tuh cuma kamu doang. Ya kayak sama tadi aku dengan perspektif orang yang mandang kenapa sih si anak ini nggak suka high end. Cuma aku doang yang ngerti POV-nya, aku tuh nggak punya duit buat beli make up. Kalau kamu udah punya vision, kenapa kamu harus begini, kenapa kamu gaya ngomong harus begini, kenapa signature kamu harus begini, nggak apa-apa untuk punya identitas itu gitu. Jadi learn as you're doing aja. Kalau ternyata di kemudian tahun kamu baru tahu, oh salah juga ya kalau masang harga kemurahan, itu udah terjadi, makanya kita belajar. Jadi jangan takut berbuat salah gitu. Karena kita belajar dari kesalahan kita sendiri ya. Pengalaman kan guru paling yang benar gitu, saya belajar dari pengalaman.
Betul. Gitu. Terus yang terakhir nih Kak, yang pengen aku nanyain. Mm-mm. Ada nggak goals apa impian Kak Sarah ini di dunia makeup yang masih akan diwujudkan yang pengen digapai? Keinginan ya. Sampai sekarang aku masih seneng ngeracunin orang produk langsung. Jadi misalnya kayak sebagai SPG nih, aku seneng ngeliat eyeshadow. Oh kamu tuh eyeshadow bagusnya jangan cat eye, kamu gini-gini gitu. Aku seneng dengan ngegambarin itu. Tapi passion kayak gitu, itu belum bisa dilakukan kalau kita masih mementingkan duit. Ya, karena kadang-kadang duit itu masih menghalangi kita karena lu ada yang mau bayarnya produknya A, lu reviewnya A, lu reviewnya B. Goals aku untuk become actually financial independent, tapi aku jadi bisa bebas ngomong apa aja. Ya, Okay. contohnya Jeffree Star, cita-cita aku ya. Mau itu nanti wujudnya adalah aku punya makeup academy, jadi aku bisa ngajar tanpa harus di endorse istilahnya kan, keuangan dari bayaran, atau ya simply jadi orang ya gitu, maksudnya ada nggak side income lain yang bisa nutupin aku supaya aku nggak usah terima endorsement lagi misalnya gitu. Karena brand deal itu salah satu hal yang bertentangan belakang dengan prinsip aku yang ini, untuk review sesuka hati aku. Kalau aku bilang nggak suka atau kurang, aku akan bilang kurang. Aku belum bisa itu karena aku masih harus imbangin. Ya. Jadi doain aku bisa financially independent supaya aku bisa benar-benar lebih terbuka sama nge-review produk gitu sih. Amin. Mari kita doakan. Mari kita doakan ya. Caranya gimana aku juga nggak tahu kan. Nanti pasti ada jalan. Nanti pasti ada jalan. Jangan di overthinking. Kita learning by doing aja. Oke. Makasih banyak Kak Sarah. Terima kasih banyak. Tidak terasa hari ini. Nggak terasa udah berapa jam nggak ngerti. Iya udah. Jam. Dia dari jam 1. Sekarang udah jam 3:30 ya. Gitulah 2,5 jam ya kita ya. Makasih banyak Kak Sarah. Makasih juga banyak Kak Bella. Sharing pengalamannya semuanya benar-benar apa ya? Luar biasa refreshing banget sih, semoga Kak. ya. Luar biasa banget. Dan mudah-mudahan teman-teman yang nonton juga banyak banget dapat insight. Aku yakin Sigi banyak banget dapat insight. Semoga ya. Dari cerita kisahnya Kak Sarah ini. Gitu. Padahal sebenarnya aku masih pengen banyak banget sih yang tanya. Ntar akhirnya jadinya potensi sehari. Sehari ya, durasi. Ini lama-lama dia live tau gak sih di YouTube live, terus gitu biarin ntar disimpan gitu. Iya, bener. Ramein, siapa tahu nanti kalian juga ada yang mau nanya untuk podcast berikutnya, topiknya apa aja kan ya. Bener. Tanyain langsung di komen. Siapa tahu kalau misalkan rame banget kita bikin yang kedua kali ya. Part 2 ya. Oke, udah janji di sini. Oke deh. Makasih banyak Kak Sarah. Sama-sama. Semoga Kak Sarah bisa ke depannya lebih sukses. Amin. Apa cita-citanya semua terwujud. Kita doain bareng-bareng, kita amin bareng-bareng ya teman-teman ya. Thank you ya. Udah jauh-jauh sini. Thank you semua yang udah nonton. Oke. Dadah. Sampai ketemu.